Anda kembali di iNewsroom. Pemirsa, pemerintah mengizinkan ASN untuk work from home 16 hingga 17 April untuk menghindari penumpukan kendaraan saat arus balik Lebaran. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita akan bergabung dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Azwar Anas. Selamat malam, Pak Azwar. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Azwar, sebelum kita membahas mengenai soal ASN diperbolehkan WFH, ini kita akan melihat dulu Pak pantauan arus balik nih di beberapa lokasi begitu. Ada di lokasi ada di gerbang tol Cikatama, Cipali, dan kita akan lihat bagaimana situasinya, karena kalau tadi kita lihat memang sudah mulai ramai begitu ya Pak Azwar ya, di beberapa titik gitu, karena memang sudah mulai kembali di hari ini meskipun masih ada sisa 1 hari lagi begitu ya Pak. Ini kalau kita lihat di Cikatama udah mulai ramai antrian kendaraannya begitu, karena memang diprediksi puncak arus balik ini terjadi hari ini dan besok hari Senin, itu tanggal 14 dan 15 April. Boleh mungkin dilihat lokasinya. Kita lihat ini di Cikatama yang atas sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri, di bawah kiri ini ada Kali Kangkung. Ini juga terpantau cukup ramai begitu ya. Di atas ini sebelah kiri atas, kanan atas Anda maksud kami itu di Lingkar Gentong. Ini juga jalur selatan juga ini ramai begitu ya, karena ini menjadi alternatif bagi para pemudik untuk melewati jalur ini. Dan sementara ini yang terakhir di kanan bawah ini ada di Bakauni yang sedang Pelabuhan Bakauni Lampung yang sedang mengantri nih kendaraan untuk menyeberang begitu ya, menaiki kapal. Dan ini pantauan real pada saat ini malam hari ini. Pak Azwar, kalau misalnya tadi disebutkan bahwa ASN boleh WFH begitu tanggal 16 hingga 17 April, tapi mungkin bisa diperjelas Pak, instansi mana saja ASN-ASN ini yang diperbolehkan untuk WFH, dan katanya masih ada yang harus WFO juga ya Pak ya? Iya. Ya, ini setelah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden ya, setelah kami melaporkan masukan dari Pak Kapolri, masukan dari Kementerian Perhubungan. Namun pengaturan WFH dan WFO ini diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi, kualitas pelayanan publik ya. Dan sesuai dengan arahan Presiden bahwa yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik itu tidak bisa dilakukan WFH. Jadi tetap WFO 100%. Khusus untuk pelayanan ya. Adapun instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimum 50%. Jadi yang terkait misalnya kayak pelayan rumah sakit, kemudian terkait dengan penanganan bencana, energi, logistik, pos dan distribusi dan seterusnya, termasuk teman-teman yang di pemadam kebakaran, mereka tidak bisa melakukan WFH. Jadi ada beberapa instansi yang khususnya yang pelayanan ini tetap WFO 100% begitu ya Pak ya? 100%, sehingga 100%. Untuk pelayanan yang langsung ke publik, ini akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Bapak Presiden yang menginginkan kinerja pelayanan publik ini selalu berjalan dengan excellent dan dalam segala situasi, sehingga pelayanan publik tidak terganggu seperti di puskesmas, rumah sakit, dan pelayanan publik yang langsung rakyat membutuhkan kehadiran teman-teman ASN. Baik Pak, ini kan tapi tidak semua ASN mudik begitu ya, ada ASN yang tidak mudik begitu. Ini berlaku juga bisa WFH atau khusus untuk ASN yang mudik saja Pak? Iya, jadi WFH ini maksimum 50%. Jadi tergantung PPK-nya untuk menetapkan, dan itu pun untuk yang tidak terkait langsung dengan layanan masyarakat. Sehingga PPK tentu tahu mereka rumahnya di DKI, mereka rumahnya teman-teman di Pemda yang berdekatan, mereka akan termonitor oleh PPK-nya masing-masing. Jadi PPK akan menentukan maksimum 50%. Bisa 30%, bisa 40%. Ya. Lalu ini kan tadi diimbau juga, kalau sebelumnya kita sempat lihat di beberapa artikel atau informasi begitu di media lainnya, jangan sampai ada ASN yang bolos nih Pak, karena udah dikasih 2 hari kelonggaran WFH. Ada nggak Pak sanksi kalau misalnya nanti masih aja ada ASN yang bolos di hari Kamis sama hari Jumat, Pak Azwar? Iya, sekali lagi pertama WFH ini tidak untuk seluruh ASN.
pejabat pembina kepegawaiannya membolehkan maksimum 50%. Oke. Ya, maksimum 50%. Dan jika setelah itu masih ada yang bolos, tentu pejabat pembina kepegawaian atau PPK-nya bisa memberikan sanksi teguran sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Oke, jadi sanksinya dikembalikan lagi begitu ya. Tapi nanti pemantauannya seperti apa, Pak? Oke, jadi jika masyarakat masih menemukan di beberapa layanan ini belum berjalan dengan baik, nanti bisa langsung Bapak Ibu lapor di Span Lapor, dan tentu di PPK kan mereka bisa memantau, memonitor terkait dengan teman-teman ASN yang mestinya bertugas ya. Tapi ini sempat juga diinformasi bahwa ASN khusus yang hanya tidak punya anak yang masuk sekolah begitu ya Pak ya? Atau seperti apa? Jadi begini, sekali lagi soal WFH ini maksimum 50%, itu pun tidak terkait dengan yang menyangkut pelayanan publik kepada masyarakat. Seperti tadi saya contohkan ya, seperti teman-teman yang ada di rumah sakit, begitu juga teman-teman yang ada di pemadam kebakaran, teman-teman di objek vital dan seterusnya. Jadi itu pun maksimum 50%. Oke, lalu untuk kedepannya Pak, kebijakan ini apakah akan permanen begitu untuk mudik-mudik selanjutnya? Kebijakan ini akan diterapkan atau seperti apa Pak Azwar? Tidak, ini kan situasional ya. Setelah melihat kemarin ketika kepulangan mudik, ini ada penumpukan kemacetan lalu lintas yang tinggi, bahkan ada kecelakaan dan seterusnya, sehingga ini sangat situasional. Sebenarnya harapan kami ini dengan liburan yang panjang kemarin kita putuskan, pemerintah putuskan bersama kementerian terkait, harapannya teman-teman bisa memprediksi keberangkatan dan kepulangan. Tapi ternyata meskipun libur sudah cukup panjang, ternyata masyarakat Indonesia masih suka di ujung, bahkan di awal. Sehingga ini ternyata liburan berapapun diberikan, mereka lebih suka pulangnya di ujung. Dan ini tentu menjadi catatan penting bagi pemerintah. Ya. Baik, tapi kalau menurut Pak Azwar sendiri ini akan berpengaruhkah untuk benar-benar mengurangi, ini kan tujuannya untuk mengurangi kepadatan gitu ya Pak ya, salah satunya gitu. Menurut Bapak sendiri dengan kebijakan ini akankah benar-benar mengurangi begitu? Ya, menurut hitungan Pak Menteri Perhubungan dan juga Pak Kapolri yang disampaikan kepada kami, ini akan sangat membantu WFH untuk 2 hari. Karena keputusan ini setelah mendengarkan masukan dari Kementerian Perhubungan, terutama dari Menko PMK dan juga Pak Kapolri, yang kemudian kami laporkan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden memberikan arahan, tetapi Bapak Presiden memberikan catatan jangan sampai libur Lebaran ini mengganggu target kinerja dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu kami membuat SE nomor 1 itu dengan beberapa catatan yang boleh dilakukan WFH dan WFO 100% untuk terkait langsung dengan pelayanan publik. Oke, baik. Semoga kebijakan ini juga akan berguna sebagaimana dengan tujuan awalnya dibuat kebijakan ini begitu ya. Baik, terima kasih Menpan RB Azwar Anas telah bergabung di iNewsroom. Salam sehat selalu, sampai jumpa Pak. Sampai jumpa, terima kasih Mbak Sila.